Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Ibu Ketua Pokjawas Madrasah pada kantor Kementerian Agama Kota Kediri, yaitu ibunda kita Ibu Dr. Anda Hajah Mutimah MPDI, Ibu Kepala RA yang cantik yang saya banggakan, beserta Ustadzah yang ada di RA Al-Irsyad Al-Islamiyah yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi anugerah sehat sehingga bisa beraktivitas di hari ini. Shalawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak yang saya hormati, bapaknya lagi sembunyi. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras panjenengan mendukung Ibu Kepala RA untuk pelaksanaan PKKM ini. Tanpa dukungan panjenengan tidak akan berhasil PKKM ini dengan lancar. Buktinya administrasinya sudah lengkap semua. Kemudian saya juga mengapresiasi terhadap pelaksanaan PKKM maupun pelaksanaan pengelolaan pendidikan yang ada di RA ini, meskipun baru portofolio atau dokumen-dokumen yang kita lihat, tetapi dokumen itu bisa bicara. Artinya juga sudah mencerminkan kegiatan pengelolaan pembelajaran ataupun pengelolaan pendidikan yang ada di RA ini sesuai dengan standar nasional pendidikan yang sudah ada di Indonesia. Kekurangan pasti ada dan itu sudah kami berdua sampaikan kepada panjenengan semua. Tadi sudah ditulis dan kiranya tidak hanya berupa tulisan saja. Nanti setelah capeknya hilang, besok atau besok lusa dirapatkan untuk nantinya ditindaklanjuti sehingga di tahun berikutnya pada tahun kedua kalau nggak salah PKKM itu menjadi lebih bagus lagi. Apa yang kita lakukan itu Bapak Ibu ya Ustazah, itu semua endingnya atau goalnya, tujuannya itu tidak lain dan tidak bukan untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di RA ini ataupun di PAUD ini ya. Sehingga keberadaan satuan pendidikan atau lembaga Al-Irsyad khususnya RA PAUD ini bisa lebih diminati oleh masyarakat dan juga bisa menyumbangkan outputnya atau keluarannya itu pada pendidikan yang lebih tinggi, entah itu di MI, di SD dan yang setara dengan itu, sehingga lulusan ini bisa mewarnai di Kediri khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tadi ada beberapa suku yang ada di sini, katanya ada suku Batak, suku Madura, suku Sunda, nah itu ya. Kemudian untuk karena di sini ini menjadi piloting project untuk kurikulum merdeka, saya juga sudah melihat keberadaan kurikulum operasional dari RA ini sudah bagus. Nanti beberapa implementasi yang belum tercover di dalamnya, khususnya kebijakan di Kementerian Agama, nanti lebih dilengkapi lagi dengan aturan yang berlaku, diantaranya PMA 347 tentang pemberlakuan kurikulum merdeka yang ada di madrasah termasuk RA. Dari mana pembelajaran umumnya, capaian pembelajarannya kita dapatkan dari Kemendikbud Ristek ya. Terus kemudian dilengkapi dengan capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah itu dipadu-padankan sehingga
keberlangsungan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin itu menjadi semakin bagus lagi. Itu yang beberapa catatan yang saya lihat tadi. Kemudian perangkat ajarnya itu juga sudah komplit. Ada modul ajarnya, modul proyek dan bahan pembelajaran itu sudah lengkap. Hanya saja mungkin beberapa bahan pembelajaran kalau mengambil dari YouTube itu linknya disertakan. Ya. Kalau penjenengan membuat sendiri pembelajaran itu dalam bentuk PowerPoint juga boleh, ataupun video. Lalu kalau linknya video gimana ya? Misalkan di Google Drive ya, diunggah di Google Drive. Di Google Drive itu nanti kan ada linknya juga. Perlu dilengkapi. Kemudian perlu peningkatan kembali dan lebih ke proyeknya lebih dimantapkan lagi. Karena ketika proyek itu diberlakukan ternyata anak-anak lebih konkret di dalam pemahamannya terhadap pembelajaran. Tadi saya lihat bukti-buktinya proyeknya adalah pengenalan lingkungan museum, museum itu lebih konkret, anak-anak ajak ke museum. Dari buktinya juga sudah ada ke Gua Silomanggayan. Kemudian ada pasar juga, sudah ada market day-nya. Marketingnya jualan apa tadi ya? Buah-buahan. Nah, mungkin anak-anak lebih dikenalkan lagi untuk pasar itu. Sekarang ini kan ada pasar modern, pasar tradisional, pasar online. Anak-anak pasti kenal itu. Nah, pasar online itu contohnya ya Shopee, Tokopedia. Kalau itu kita kenalkan kepada anak-anak pasti banyak yang contoh. Oh, mama aku pernah itu. Nah, yang COD itu Grab Food, apalah ya. Nah, itu dikenalkan. Karena anak-anak kita nanti hidupnya tidak di tahun ini, tapi di tahun yang akan datang. Entah eranya seperti apa lagi nanti ya. Kalau sekarang eranya digitalisasi ya, mau tidak mau kita harus mengikuti. Ternyata indikator bahwa pembelajaran abad 21 itu ya kreatif, kolaboratif, apalagi kritis, komunikatif, itu tidak hanya harus dipunyai peserta didik atau siswa ya. Kita sebagai seorang guru juga harus mengikuti itu, harus kreatif dengan. Apalagi di kurikulum operasional, di kurikulum merdeka. Pembedanya guru nantinya di kreativitasnya dengan guru yang lain. Kita harus berkomunikasi. Tanpa berkomunikasi, teamwork ini tidak akan solid berjalannya. Kalau ada unek-unek apa, sampaikan kepada kepala RA, sampaikan kepada peneliti kebijakan. Sehingga seperti ini, mohon maaf. Entrepreneurnya usaha RA ya, hidupan itu karena ada mampu terhadapnya itu bukan ternyata yang biasanya yang minta ya. Jadi di entrepreneurnya bagaimana RA ini bisa lebih diminati masyarakat, karena esensinya entrepreneur tidak harus usaha berupa barang ya. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan barang pun juga ajak kan nggak masalah, misalkan antar jemput, misalnya kesejahteraan bersama. Itu hanya contoh aja itu, dan nanti bisa dikembangkan ke project. Nah iya, itu atas sebelumnya. Oh itu, jangan lupa diberi bintang. Ya, saya mengapresiasi perkembangan dari RA ini karena saya pernah menjadi bagian dari RA ini. Dimana kalau dulu itu masih banyak rawa. Ini pagi-pagi gitu sering ada ular melingkar di ini kolomnya ini. Ya alhamdulillah ya, ini sudah besar, sudah
bisa mewarnai ternyata banyak yang pulaan ilmu dari sini. Pulaan dari sini awalnya mungkin bina insani sehingga tumbuh dan berkembang. Ya itulah roda kehidupan, terkadang di bawah, terkadang di samping kiri kanan, terkadang di atas. Tetapi itu semua menjadikan hikmah tersendiri bagi keberadaan. Bersyukurlah ibu-ibu bisa masuk di alir saat ini, sudah banyak top. Saya bukan ngecap, memang keberadaannya seperti itu. Insya Allah. Yang terpenting ya kita harus ditata, harus ikhlas itu ya. Nggak mau amal dunia. Kalau sudah ikhlas, yang lain insya Allah mengiringi. Saya sering menyampaikan di mana-mana ya. Kalau kita menghitung matematik dengan income yang honor yang segitu itu termasuk banyak sekali loh di sini dibandingkan dengan yang lainnya. Mari kita syukuri. Jadi dengan yang lainnya, kalau hitungan matematik untuk kebutuhan sekarang ini juga kadang nggak cukup mungkin ya. Tetapi karena niatannya ikhlas tadi, keberkahan Allah itu ada di dalamnya. Ternyata banyak juga yang kuliah S2, S1 itu keberkahan itu tadi. Bapak Ibu, kita pengawas selalu terbuka untuk panjenengan, entah itu penerapan IKM-nya ataupun pembelajaran yang lainnya ataupun hal-hal lainnya. Bagaimanapun juga Ibu Bapak, bahwa kita itu dinilai oleh masyarakat ya, dinilai oleh masyarakat bahwa evaluasi itu sebenarnya ada dua ya, evaluasi intern dan evaluasi eksternal. Internnya itu termasuk evaluasi diri RA itu intern, termasuk juga bagaimana Ibu Kepala RA ini memberikan supervisi dan tindak lanjut dari supervisi. Itu juga. Yang eksternnya kita dinilai oleh BAN SM ya, Badan Akreditasi Indonesia. Kenapa intern ini lebih saya sampaikan di sini? Ibu-ibu, anak-anak itu meskipun anak-anak ya, mereka itu bisa merekam aktivitas panjenengan di kelas. Kalau nggak percaya, tanyakan kepada wali murid. Tindakan kita, gerakan kita, gerak-gerik kita itu direkam oleh mereka. Bisa jadi oleh si anak itu disampaikan kepada orang tuanya. Orang tuanya yang peduli terhadap pendidikan pasti ditanya, nak tadi kamu diajar apa gitu. Bu, guru tadi begini-begini. Saya mungkin saja ya, tapi tidak di sini di lain tempat ya. Mungkin diberi pekerjaan habis itu ditinggal, disambi, entah disambi HP-an atau disambi apa gitu. Jangan sampai jimpet. Kalau kita memang mau HP-an, ya Pak, itu nunggu istirahat, nunggu nanti pulang dari mengajar. Itu jimpet. Karena yang kita ajar itu bukan kertas, bukan benda mati, tetapi anak-anak. Anak-anak itu ingatannya kuat. Kalau sudah seperti itu kegiatan kita direkam oleh anak-anak, kemudian disampaikan kepada orang tuanya, umi abinya, mama papanya, bisa jadi itu diomongkan juga di paguyuban. Ada kan paguyubannya? Itu jadi nanti nggak jelas nanti. Ini yang jadi fitnah juga. Jadi saya mengetuk hati pada semuanya yang ada di sini. Panjenengan punya kode etik yang harus dipahami dan dilaksanakan. Di antaranya kompetensi seorang guru kan kompetensi kepribadian, ya loh, kompetensi sosial. Nah, kepribadiannya ini yang perlu diterapkan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya terbuka untuk penjenengan, bisa komunikasi langsung, bisa WA, bisa melalui Zoom, silakan. Apa yang kami bisa kami berikan untuk penjenengan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
pelaksanaan PKKM di RA Al-Irsyad pada pagi sampai siang ini berjalan lancar, dan mudah-mudahan ke depan, meskipun tadi saya juga sudah yaitu melihat per komponen dari komponen 1, 2, 3, dan 4 sekaligus juga dengan data dan dokumennya. Alhamdulillah semuanya sudah baik, bagaimana tadi disampaikan oleh Bu Emi, karena beliau yang sudah yaitu lebih paham dengan yaitu tugas beliau, makna sudah pernah di RA, di MP, juga di MTS, sehingga itu di mana-mana banyak pengalaman, ilmu yang mana itu semuanya kita bisa menimba atau minta ilmu transferan dari beliaunya itu. Untuk bagaimana ke depan madrasah kita, RA kita, tadi sudah disampaikan sudah baik, tapi perlu ditingkatkan lagi. Saya beri apresiasi yang sangat bagus untuk RA Irsyad, karena dokumennya juga sudah baik, sudah lengkap. Kalau hanya kurang sedikit itu wajar. Kemudian kebersamaan tim penjenengan sudah solid, sehingga di tahun yang insya Allah yaitu ke depan ini mudah-mudahan pandemi sudah hilang betul, tidak akan tumbuh lagi. RA Irsyad akan berkembang tumbuh dengan pesat juga, dan mendapat kepercayaan masyarakat yang dulu pernah yaitu pada waktu pandemi itu ada penurunan jumlah peserta didiknya. Maka di awal tatap muka yang yaitu normal 100% ini, apalagi mendekati tahun yaitu PPDB yang akan datang, tahun pelajaran 2022-2023, mudah-mudahan nanti peserta didiknya yang daftar itu sampai menolak, sehingga panjenengan bisa dibuat agak bingung menyeleksinya gimana, karena madrasah rata-rata RA KMP yang kalau tidak ada yang daftar itu ya bingung. Kalau yang mendaftar itu membludak banyak, sementara ruangannya terbatas, itu juga bingung juga. Memang ya di dunia itu ya seperti ini. Sama saja. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Yang kurang mampu juga bingung, yang mampu juga bingung juga. Nah, inilah yaitu namanya dunia. Oleh karena itu, kita harus betul-betul siap untuk ke depan mengantarkan, membawa anak-anak didik kita, madrasah kita, tidak hanya cukup yaitu lebih baik madrasah lebih baik, tapi bisa sampai pada madrasah yang yaitu hebat, bermartabat, sekaligus sehingga nanti ditingkatkan lagi mandiri berprestasi. Mungkin ke depan nanti ada moto yang lebih baik lagi. Kita tunggu berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengikuti kesemuanya itu atas izin ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas gubuk suguh repot panjenengan yang insya Allah dari kemarin sudah menyiapkan atau sudah persiapan untuk pelaksanaan PKKM ini.
Mudah-mudahan apa yang panjenengan laksanakan untuk persiapan PKKM ini tercatat sebagai amalan yang soleh-solehah, manfaat barokah ini wa dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Demikian, bunda-bunda, ini mengingat waktunya juga sudah siang dan hari Jumat, waktu yang pendek tetapi sangat mulia untuk kita semuanya umat Islam. Maka kita tutup. Nanti sewaktu-waktu panjenengan mau koordinasi, mau yaitu mungkin menanyakan ataupun curhat tentang pendidikan ini kepada Bapak Ibu pengawas, baik itu pengawas MI, RA, MTS, tidak masalah, kapan saja, insya Allah kami selalu siap untuk yaitu memberi dan sekaligus menerima masukan dari panjenengan. Sharing kita bukan atasan bawahan tapi mitra kerja untuk mengantarkan madrasah kita menjadi mandiri berprestasi, mengantarkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih baik lagi. Karena hari Jumat, sebenarnya pengen ramah-ramah dengan bunda berdua, tapi karena waktunya sudah siap dan hari Jumat, insya Allah disambung lain waktu. Bapak Ibu yang